Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Kapten. Teriakan Han Yu sangat emosional. Setelah 1,5 tahun, dia akhirnya bisa bertarung bersama kaptennya seperti sebelumnya. Dia sekarang dipenuhi dengan kenangan pertempuran sebelumnya bersama Long Hao Shen. Sejak kembali dari pengasingan, dia telah bertarung dalam perang suci ini, memanfaatkan teknik bertarung dan kekuatannya untuk membangun dirinya dengan cepat. Meskipun dia belum menjadi ksatria Yayasan Mithril, dia tetap seorang perwira menengah di jalur Gunung Penentang Naga, yang bertanggung jawab untuk mempertahankan area yang sangat luas. Di mata para ksatria lainnya, ksatria kuil Han Yu sangat luar biasa. Tampaknya dia berdiri teguh setelah setiap pertempuran yang dia lawan. Namun, hanya Han Yu yang tahu betapa kesepian yang dia rasakan terlalu lama. Sejak dia menjadi pemburu iblis, Han Yu seperti ksatria kedua di tim. Dia tidak perlu berdiri di depan, dan hanya berfungsi sebagai pendukung penting untuk Long Hao Shen. Dengan Long Hao Shen di sana, dia penuh percaya diri, berjuang di bawah pimpinannya untuk menyerang musuh bersama-sama. Dia tidak perlu menaruh banyak pemikiran ke dalam hal-hal lain, karena hanya mengikuti perintah Long Hao Shen sudah cukup. Tetapi setelah bergabung dengan perang suci ini, berkat kultivasi dan penampilannya yang luar biasa, dia secara bertahap berubah menjadi seorang pemimpin. Dia mulai memahami bahwa banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebagai seorang pemimpin, dan menjadi seorang pemimpin datang dengan banyak tekanan. Setelah terbiasa mengikuti perintah Long Hao Shen, dia tidak terlalu menyukai perasaan ini. Berkali-kali, dia benar-benar tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya, dan harus beradaptasi dengan rekan satu timnya yang lain. Pada saat perjuangan putus asa, dia akan memiliki perasaan tidak berdaya yang intens, berpikir, bagaimana jika saya memiliki kapten untuk bertarung di sisi saya. Pada saat pengasingan Long Hao Shen selesai, tidak ada yang lebih bersemangat dari Han Yu. Itu adalah perasaan kegembiraan tanpa beban yang tulus. Mengenang petualangan yang mereka alami di Gua Desolate, Illusory Paradise, dan Swampes of Gloom, pikirnya, kapten akhirnya kembali. Dia akhirnya akan bertarung di sisiku lagi. Han Yu telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Meskipun Long Hao Shen sepenuhnya tersembunyi di balik armor Yayasan Esensi Emas berwarna emas gelap, pedang Rippler Light di tangannya tidak dapat dipalsukan. Kapten kembali. Memang, Long Hao Shen telah kembali. Setelah menyaksikan pertempuran dimulai dari jauh, dia bergegas secepat yang dia bisa. Selain itu, dia memiliki tekanan besar dari misi 10 juta poin kontribusi, dan pertempuran seperti itu adalah cara terbaik untuk mengumpulkan mereka. Itu sebabnya dia datang dengan terburu-buru. Awalnya, Long Hao Shen siap untuk bergabung dalam pertempuran udara di punggung Star King, karena iblis dan iblis neraka sudah meluncurkan serangan kekuatan penuh terhadap resimen ksatria lintas udara. Namun, dia mulai memperhatikan Scarlet Wilderness yang bersinar terang dalam perjalanannya ke Dragon Resisting Mountain Pass. Sama seperti Han Yu yang tidak kesulitan mengenalinya, bagaimana mungkin dia tidak mengenali saudara baiknya sendiri. Oleh karena itu, Long Hao Shen mengundurkan diri dari pertempuran udara, memanggil Star King, dan mendarat di tanah dalam sekejap, tidak hanya menyelesaikan perjuangan besar Han Yu tetapi juga meluncurkan beberapa serangan kuat, sangat meringankan tekanan pada para ksatria. Segudang kilatan emas itu berasal dari kemampuan ofensif kuat yang digunakan oleh Retribution Knights, yang disebut Meteor Shower Strike, kemampuan Retribution Knight dari langkah ketujuh. Kekuatan serangan target tunggal dari kemampuan ini tidak terlalu signifikan, tetapi area efeknya sangat besar. Setelah melalui uji coba terus-menerus, Long Hao Shen memahami dengan sangat jelas kekurangannya sendiri. Sebagian besar, dia tidak memiliki kemampuan ofensif skala besar yang kuat, yang dikenal sebagai kelemahan universal ksatria. Pelanggaran dan peningkatan skala besar membentuk sebagian besar teknik yang dipilih Long Hao Shen untuk dilatih. Perang suci telah dimulai, dan di masa depan, dia tidak mungkin terus melawan hanya sekelompok kecil musuh. Pasti akan ada musuh yang jauh lebih kuat, dengan lebih banyak pertempuran bersama sesama prajurit lainnya. Jadi kedua jenis kemampuan ini harus dimiliki. Berkenaan dengan kemampuan target tunggal, Long Hao Shen memiliki kepercayaan diri yang cukup,
kekuatan target tunggal umumnya diukur dengan serangan terkuat yang dapat digunakan oleh pembangkit tenaga listrik sebagai dasar. Karena niat pedang yang dimiliki Long Hao Shen sudah melebihi sebagian besar kemampuan serangan target tunggal dalam kekuatan, karena itu dia lebih memilih untuk fokus pada penguatan pemahamannya tentang niat pedang. Dengan mengandalkan pedang suci, Arya dari Dewi Cahaya, selama pemahamannya terhadap niat pedang terus meningkat, kekuatan ofensif target tunggalnya akan terus tumbuh. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan target tunggal. Dengan Rippling Light di tangan untuk menambahkan Ripples of Light ke Meteor Shower Strike, sinergi dari 3 tambahan kuat pada gudang senjatanya memungkinkan Long Hao Shen untuk membersihkan sejumlah besar musuh secara instan. Beruang Iblis memiliki pertahanan yang hebat, lalu apa? Dengan serangan ganda diperkuat Rippling Light, budidaya langkah ke-8 Long Hao Shen dan penambahan kekuatan menusuk besar dari Ripples of Light, pertahanan mereka sudah cukup. Han Yu. Long Hao Shen membuka tangan kirinya yang meraih ksatria yang nyaris lolos dari bencana. Membentangkan kedua tangannya, dia langsung memeluk Han Yu. Ksatria sekitarnya bersorak keras sama sekali. Mereka tidak tahu Long Hao Shen, tetapi mengenali armor Yayasan Esensi Emas pada dirinya. Memiliki ksatria Yayasan Esensi Emas bergabung dalam pertempuran tidak hanya sangat membantu dalam hal kekuatan bertarung, tetapi juga memberi mereka dorongan besar dalam kepercayaan diri dan kekuatan. Kapten, aku akhirnya bisa bertarung bersamamu. Tubuh Han Yu yang bersemangat menggigil, dan mereka berdua saling menamparkan armor satu sama lain, mengeluarkan suara gemerincing yang kuat. Long Hao Shen melepaskan pelukannya, senyum di wajahnya, kita harus pergi dan menyerang musuh sekarang. Kami akan berbicara lagi setelah pertempuran selesai. Mengatakan itu, Long Hao Shen melangkah maju dengan langkah besar, maju menuju tembok kota. Han Yu mengikuti dari belakang, melihat sosoknya yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Air mata jatuh tak terkendali di wajahnya. Sungguh sosok yang akrab. Saya ingin mengikutinya seumur hidup. Dapat dilihat bahwa pihak iblis menemukan perubahan di sini. Saat beruang iblis terus mendaki, Long Hao Shen berdiri tegak di atas tembok kota. Armor Yayasan Esensi Emasnya memancarkan sinar cemerlang oranye yang cukup untuk menyilaukan mata seseorang. Tidak berubah menjadi fokus medan perang akan sulit dalam situasi ini. Dari langit, Long Tianying telah melihat kembalinya Long Hao Shen sejak lama. Pada saat ia melihat kembalinya Long Hao Shen di punggung Star King, senyum tipis muncul di wajahnya, berpikir pada dirinya sendiri, A Starlight Unicorn King. Pasti tidak ada tunggangan yang lebih baik untuknya. Anak ini benar-benar tahu bagaimana memilih. Dengan cepat, pertempuran Long Hao Shen dimulai. Sosok hitam dari dua musuh dengan cepat bergegas ke arahnya, milik dua Raja Iblis dari langkah ke-8. Iblis sangat menyadari betapa kuatnya Foundation Armor Knight, terutama yang mengenakan Pure Gold Essence Foundation Armor. Pembangkit tenaga listrik seperti itu di kota tidak lain adalah bahaya fana bagi iblis biasa. Dan Meteor Shower Strike terakhir Long Hao Shen menyingkirkan lebih dari 100 Wolfkin Demons dan Demonic Bears. Setan Wolfkin dan beruang setan lainnya mulai dengan sengaja menghindari arahnya. Setan tentu saja berani dalam pertarungan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mau mengirim dirinya sendiri ke kematian secara gratis. Melihat ke kejauhan, jejak dingin bisa dilihat di mata Long Hao Shen saat ia menggumamkan kata-kata, itu 16.000 poin kontribusi. Tetap tidak bergerak, kabut emas lembut mulai muncul di sekelilingnya. Tanpa perlu Long Hao Shen menyebutkan apapun, Han Yu bergabung dengannya dengan koordinasi yang ekstrim. Sepasang sayap spiritual emas yang dia bentangkan juga tampak berbeda dari sebelumnya, mereka tampak sepertiga lebih besar dari sebelumnya, yang merupakan tanda bahwa kekuatan mereka telah meningkat. Sementara itu, sebuah bola berdiameter 1 meter diam-diam muncul di belakang Han Yu. Itu memiliki sosok yang montok, terlihat agak konyol di luar, tetapi melihatnya, kedua Raja Iblis itu kedinginan. Itu adalah Komandan Mata Iblis. Komandan Mata Iblis peringkat 8. Sebanding dengan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-7, ini lebih penting lagi adalah binatang ajaib yang jarang terlihat yang berspesialisasi dalam meluncurkan serangan mental. Dengan binatang ajaib seperti itu untuk membantu armor Yayasan Esensi Emas,
dapatkah mereka bertarung dengan mudah? Tetapi sejak mereka mulai melakukan perjalanan, mereka secara alami tidak dapat kembali tanpa menyelesaikan apapun. Gol yang mereka berikan sendiri tidak berlebihan, hanya untuk menarik perhatian ksatria Yayasan Esensi Emas ini. Di udara, area merah tua yang mencolok muncul di mana seseorang dapat dengan jelas membedakan dua komandan Vien. Punggung mereka berkilau dengan cahaya merah tua. Mengangkat pedang berat di tangan mereka, mereka memulai gerakan hacking pada jarak lebih dari 100 meter dari Long Hao Shen. Kilatan cahaya merah gelap terkonsentrasi langsung melesat ke udara. Kedua daging itu benar-benar cocok, dan volumenya tidak bertambah. Sebaliknya, itu langsung berkurang volumenya, dan mengarah langsung ke Long Hao Shen. Wow, serangan bersama. Mata Long Hao Shen ini goyah. Dia tidak tahu bahwa Komandan Vien ini adalah saudara dan karena itu memiliki kecocokan yang sangat baik. Mereka ahli dalam serangan gabungan, yang membuat mereka sangat terkenal di antara iblis. Kekuatan serangan gabungan kedua bersaudara itu adalah yang kedua setelah kekuatan serangan Raja Iblis. Menghadapi pedang merah tua itu, Long Hao Shen tidak tampak terganggu. Jelas bahwa serangan ini tidak ditujukan untuk membunuhnya, tetapi untuk mengganggu akumulasi kekuatannya. Iblis dan manusia telah saling berhadapan selama bertahun-tahun sehingga mereka sangat memahami jenis teknik yang digunakan oleh para ksatria. Han Yu tidak bergerak, tubuhnya mengeluarkan kabut emas yang serupa, berasal dari power storage yang sama. Memiliki kepercayaan mutlak pada kaptennya, dia percaya bahwa serangan semacam ini sama sekali tidak akan menyakitinya. Mata iblis mengungkapkan 6 tentakel, dan mereka menjadi lebih panjang, bergerak di sekelilingnya. Baik itu serigala iblis atau beruang iblis, mereka yang menghadapi tentakel hanya akan menggigil hebat sebagai tanggapan, sebelum mati. Tanpa ragu, mata iblis adalah musuh bebuyutan dari beruang iblis. Yang terakhir memiliki pertahanan fisik yang sangat baik, tetapi pertahanan mereka terhadap serangan mental tidak dapat benar-benar dipuji. Karena beruang setan adalah binatang ajaib dari langkah ke-6, mata setan tidak dapat mematahkan pertahanan mereka, tetapi hanya dengan kejutan roh, mata setan dapat membuat beruang setan ini linglung. Dan, mengingat beruang iblis sedang memanjat, itu pasti akan menyebabkan mereka jatuh. Mengingat perawakannya yang besar, kejatuhan seperti itu tidak akan jauh berbeda dengan pohon yang tumbang, sangat mempengaruhi pendakian iblis lainnya. Dengan cara ini, area yang dipertahankan oleh Long Hao Shen dan Han Yu tidak menahan banyak serangan dari iblis yang masuk. Para ksatria hadir semua menjadi veteran pertempuran praktis, mereka tidak terburu-buru untuk bergabung. Mereka lebih memilih untuk fokus memperkuat area lain dari medan perang, meninggalkan Long Hao Shen dan Han Yu banyak ruang untuk pertempuran. Sebuah kilatan oranye bersinar di lengan kiri Long Hao Shen, datang dari obstruksi surgawi. Bam! Long Hao Shen tidak bergerak, bahkan tidak 1 inci pun. Bilah merah gelap yang sangat terkonsentrasi langsung berubah menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, saat cahaya terang yang tebal menerangi lingkungan Long Hao Shen. Kilatan cahaya yang cemerlang muncul dengan tiba-tiba, mengambil bentuk petir yang sangat terang, ditujukan langsung kedua musuh yang kuat. Dalam sekejap yang mengikuti tindakan Long Hao Shen, Han Yu juga bertindak. Sayap di punggungnya mengikuti setelah Long Hao Shen, dan sesaat setelah lepas landas, matanya menjadi merah berdarah, saat ia membidik Komandan Vien di sisi kanan. Seolah mata iblis menempel pada Han Yu, dia mengikuti Han Yu sepanjang jalan. Lightning Flash mencapai kecepatan yang menakutkan, dan Long Hao Shen mengarahkannya ke area di tengah dua Komandan Vien, seolah-olah bertujuan untuk menyerang keduanya pada saat yang bersamaan. Saudara-saudara Komandan Vien bukan kembar sia-sia. Di wajah mereka tampak ekspresi penghinaan. Salah satu dari mereka memegang pedangnya di tangan kanannya, yang lain memegang pedangnya di tangan kirinya, dan mereka berdua memegang tangan mereka yang lain. Komandan Vien di sebelah kiri mengayunkan lengannya, tiba-tiba mengarahkan pukulan ke depan sambil melemparkan saudaranya ke depan, bersama dengan ujung pedang berwarna darah. Di udara, orang bisa samar-samar melihat sosok Vien besar berkedip, dikelilingi oleh area gelap. Sebuah kepalan tangan, tengkorak berwarna darah tiba-tiba diluncurkan dari langit, ditujukan Long Hao Shen.
Meskipun tengkorak berwarna darah ini volumenya kecil, begitu muncul dalam pandangan mereka, Long Hao Shen dan Han Yu keduanya memiliki sedikit perasaan ketakutan. Tepat pada saat ini, Komandan Iblis bereaksi. Riak-riak yang lembut dan terdistorsi menyebar hingga diameter 1 meter di sekitar mata besar itu. Segera, kabut hitam yang terbentuk di belakang tengkorak berwarna darah itu menghilang, memperlihatkan sosok dua Komandan Vien, dan pada saat yang sama, serangan mental shock itu menyebabkan mereka melambat. Dalam keadaan Lightning Flash, Long Hao Shen memang terlalu cepat. Dari saat tengkorak merah itu muncul, tidak butuh waktu lama bagi Long Hao Shen untuk berbenturan dengan musuh. Namun, bukan tubuh Long Hao Shen yang terkena, tapi perisai berbentuk karapas siputnya, yang langsung berubah menjadi ukuran diameter hanya sepertiga meter. Dengan suara, pam, tengkorak merah darah menghantam perisai, dan cahaya oranye lembut dengan tenang menyebar ke sekeliling, secara mistis melarutkan kekuatan mengerikan itu. Faktanya, pada saat saudara-saudara Komandan Vien bergandengan tangan, kekuatan gabungan mereka sudah mencapai tingkat langkah ke-9. Tengkorak berwarna darah ini sebanding dengan dataran tinggi spiritual yang sempurna. Sayangnya, mereka menemukan perisai tingkat epik yang berasal dari transformasi Starlight Divine Beast yang legendaris. Namun, tengkorak berwarna darah itu bukan hanya skill ofensif. Setelah kekuatan ofensifnya dihilangkan, tengkorak itu bertindak seolah-olah itu hidup dan menempel pada Divine Snail Shield of Sun and Moon. Dengan kilatan cahaya merah tua, wajah berbentuk tengkorak itu berubah menjadi Vien, menggigit Divine Snail Shield of Sun and Moon. Keterampilan saudara-saudara Komandan Vien ini sangat tirani. Bakat besar yang dianugerahkan kepada kedua bersaudara itu membuat mereka menerima penghargaan dari Dewa Kematian Iblis Saminaga, dan dia secara pribadi mengajar mereka untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, mereka jauh melampaui Komandan Vien lainnya dengan peringkat yang sama dalam hal keterampilan. Jika tidak, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menghadapi Saint Knight yang mengenakan Gold Foundation Mithril Armor tingkat epik. Selain itu, tengkorak berwarna darah ini juga memiliki kemampuan kontaminasi yang mengerikan. Membuat tengkorak berwarna merah darah ini membutuhkan darah dan bagian dari jiwa Vien, dan dengan demikian, itu bisa disebut keterampilan atau peralatan. Dari upaya saudara Komandan Vien sebelumnya, bahkan sepotong peralatan legendaris akan, setelah digigit oleh tengkorak berwarna darah, menjadi rusak, atau bahkan hancur. Bahkan sepotong peralatan epik akan sangat terpengaruh. Ketika mereka melihat perisai tingkat epik, mereka memutuskan untuk menggunakan tengkorak berwarna darah ini. Benda ini bernama Blood Grudge, kemampuan mengutuk yang kuat yang akan membuat sakit kepala bagi pembangkit tenaga manusia manapun. Sayangnya, mereka menemukan lawan yang salah hari ini. Jika saudara telah mengarahkan dendam darah ini pada armor Yayasan Esensi Emas Long Hao Shen, itu mungkin akan memiliki beberapa efek, membutuhkan Long Hao Shen untuk membuang waktu untuk menghilangkan efeknya. Tapi nasib buruk mereka, target mereka kali ini adalah Divine Snail Shield of Sun and Moon. Faktanya, dalam semua sejarah manusia, Starlight Divine Beast seperti Divine Snail of Sun and Moon hanya muncul 3 kali, dan sebagai juru bicara Dewi Cahaya, kemurnian atribut cahaya mereka bahkan melampaui Sion of Light seperti itu. Sebagai Long Hao Shen, bagaimana atribut cahaya dengan kemurnian seperti itu bisa terkontaminasi oleh efek dari item sihir terkutuk semacam ini? Pada saat yang sama ketika kilau oranye dari Divine Snail of Sun and Moon bersinar, kilau lembut dan bercahaya menyebar dari perisai, menelan Blood Grudge itu. Kemudian, bulan perisai siput surgawi menyala dengan intensitas, dan mengeluarkan sinar cahaya yang intens, mengusir semua kegelapan di sekitarnya tanpa kecuali. Dalam lingkup cahaya terang ini, Long Hao Shen dan Han Yu keduanya merasa seolah-olah mereka disegarkan oleh matahari terbit. Matahari yang sangat besar muncul, menyebabkan lengan kiri Long Hao Shen terasa berat. Energi spiritual di tubuhnya terkuras dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1 detik, 50.000 unit energi spiritual habis seperti itu. Tetapi secara kebetulan, jumlah ini diekstraksi dari Gold Essence Mithril Armor, jika tidak, dia akan benar-benar tersedot kering. Tapi energi ini tidak dikonsumsi tanpa alasan yang baik.
Di bawah pengaruh area cahaya terang yang hebat, saudara-saudara Komandan Vien tiba-tiba terhenti. Mereka berteriak kesakitan, tetapi tetap tidak bergerak sama sekali. Sebuah gas hitam dilepaskan dari kulit mereka, datang dari dalam tubuh mereka yang hancur dengan kecepatan yang menakutkan. Apa yang terjadi? Tidak hanya musuh yang tercengang, bahkan Long Haoshen juga terkejut. Itu sangat ekstrim sehingga bahkan menarik perhatian Long Tianying dan Saminaga, yang sebagian besar berada di langit sebagai sarana pencegahan. Warna emas itu benar-benar luar biasa. Sepertinya 7 warna pelangi berkilauan di dalamnya, seperti ombak lembut yang beriak di dalamnya. Fenomena ini mencakup area dengan diameter 100 meter, di mana hanya Long Haoshen, Han Yu, Mata Iblis dan 2 Komandan Vien yang tersisa. Mata Iblis menghilang begitu cahaya ini muncul, mengandalkan kontraknya untuk pergi. Bahkan jika cahaya terang ini tidak diarahkan padanya, dia tidak berani tinggal di sini. Tapi Han Yu dan Long Haoshen punya perasaan lain. Mereka merasa bahwa cahaya terang yang luar biasa ini telah mencapai keadaan transendensi. Semua rongga spiritual di tubuh mereka bergetar aneh. Pada setiap getaran, rongga spiritual internal mereka terasa seperti mengembang. Dan energi spiritual di rongga-rongga ini berubah untuk memasuki keadaan dataran tinggi spiritual dengan kecepatan yang menakutkan. Apa yang terjadi? Dan bagaimana? Long Haoshen sendiri tidak tahu, tapi kedua Komandan Vien ini dengan cepat runtuh, menghilang sedikit demi sedikit. Raungan alarm dan teriakan kemarahan mereka tidak ada gunanya sama sekali. Dalam cahaya berwarna pelangi, semua upaya sia-sia. Perisai siput matahari dan bulan sudah berubah warna dari warna oranye tingkat epik, mendapatkan warna emas yang terus bergerak di sekitarnya. Blood Grudge telah menyebar sejak lama, langsung hancur karena kontak dengan perisai. Di langit, bayangan abu-abu melintas ke lokasi Long Haoshen, dan di sampingnya, cahaya biru emas berkedip. Tidak ada suara yang datang, tetapi di udara, sumber cahaya badai menyebar. Sumber cahaya ini terbuat dari campuran warna abu-abu dan emas kebiruan. Kemudian, Long Tianying terlihat duduk di belakangnya di tahta ketuhanan dan ketertiban surgawi, sementara Saminaga kembali ke lokasi aslinya, tubuhnya mengeluarkan beberapa gelombang abu-abu. Dalam bentrokan sebelumnya, tak satu pun dari kedua belah pihak memiliki keuntungan. Tapi dilihat dari wajah mereka, Long Tianying tampak jauh lebih gugup. Tentu saja, Saminaga bertujuan untuk menyelamatkan saudara-saudara Komandan Vien ini, tetapi Long Tianying telah menghentikannya. Sampai sekarang, kedua pasukan mempertahankan banyak kendali diri, melihat bahwa tidak ada kekuatan lain dari langkah ke-9 yang mengikuti kedua komandan. Itu karena baik iblis maupun kuil ksatria tidak dapat menanggung kerugian seperti itu. Sebagai dewa kematian iblis, Saminaga tidak akan membiarkan elitnya mati tanpa bereaksi. Jika kerugian seperti itu terus berlanjut, bagaimana dia bisa berdiri sejajar dengan dewa setan bulan dan bintang? Pada saat ini, tatapan Saminaga dan Long Tianying terfokus pada cahaya 7 warna itu. Perubahan hebat juga terjadi pada angkatan udara di udara.